Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how have you been? Inshallah all of us are in a healthy condition and always happy. Welcome back to this channel with me, teacher Prihartanti. Today we will continue our PAI material for secondary 1. The topic is about iman kepada malaikat. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iman kepada malaikat. Ya. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Coba, ada yang tahu siapa itu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Jumlahnya paling banyak karena setiap makhluk yang Allah ciptakan ada beberapa malaikat yang didelegasikan untuk menjaganya. Karena sangat banyaknya, tidak ada yang mampu menghitung kecuali Allah SWT. Meskipun begitu, ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Ada yang belum hafal? Nah, betul ya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Israfil, dan Israel. Pintar. Yang pertama kita akan belajar tentang makna iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat, makhluk gaib yang sangat taat menjalankan tugas dan tidak pernah menolak perintah Allah SWT. Firman Allah SWT ya dalam surah An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, tadi di depan kita sudah sebutkan ya 10 nama malaikat Allah SWT. Sekarang kita akan bahas bersama apa tugas dari masing-masing malaikat. Kita mulai dari yang pertama. Ya, malaikat Jibril. Ada yang tahu? Betul. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah SWT, terutama Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian meniupkan roh ke dalam janin. Kita tahu ya, roh di dalam janin ditiupkan pada saat janin berusia 4 bulan. Yang kedua, malaikat Mikail mengatur kesejahteraan atau mengatur rezeki untuk seluruh makhluk, misalnya mengatur hujan, mengatur kesuburan dan lain sebagainya, termasuk kita ya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet tanda kiamat dan meniup trompet tanda hari kebangkitan di alam kubur. Nah, saat malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali, seluruh makhluk yang hidup di dunia ini akan menuju kematian. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua kalinya, semua akan mati. Semua yang sudah mati akan bangun untuk kemudian menunggu keputusan dan keadilan dari Allah SWT. Yang keempat, ada malaikat Israel. Ya, hati-hati dengan malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup yang sudah ditakdirkan untuk meninggal. Yang kelima, malaikat Munkar menanyakan seputar amal solih dan keimanan manusia yang telah meninggal di alam kubur. Nah, yang keenam, malaikat Nakir itu sama tugasnya di alam kubur, menanyakan seputar amal solih dan keimanan manusia yang telah meninggal di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Pun yang kedelapan, malaikat Atid juga mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari malaikat pencatat amal.
Oleh karena itu, mempercayai keberadaan malaikat bisa membuat manusia untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Yang ke-9 dan 10, ada malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, kemudian yang berikutnya, perilaku mengimplementasikan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Ada beberapa perilaku yang harus kita lakukan berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Yang pertama, dengan beriman kepada malaikat Jibril ya, yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, kita bertambah yakin bahwa semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya adalah firman-Nya, bukan karangan para nabi dan rasul. Kemudian dengan beriman kepada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengurusi kesejahteraan umat, kita yakin ya, semakin yakin bahwa segala yang dibutuhkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Sudah ada rezekinya masing-masing, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang berikutnya, dengan beriman kepada malaikat Israfil ya, yang bertugas untuk meniup sangkakala, kita bertambah yakin bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan kita akan dibangkitkan kembali ke akhirat, sehingga kita harus menyiapkan bekal kita untuk akhirat. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat Israel ya, kita harus siap kapan saja kita akan mati, sehingga kita harus selalu taat kepada Allah dan berdoa agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Next, dengan beriman kepada malaikat Munkar Nakir yang bertugas menjaga ya, menanyakan amal kita di alam kubur, maka kita bisa menjaga keimanan kita agar kelak kita bisa lulus ujian ya, kayak ujian di dunia aja ya, lulus ujian di alam kubur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ya. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat Raqib dan Atid, kita harus selalu waspada dan berhati-hati saat kita bertindak, karena kita selalu diawasi oleh dua malaikat di kanan dan kiri kita. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat Ridwan dan Malik, kita bertambah yakin bahwa Allah akan menyiksa orang-orang kafir di neraka dan akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi materi kita hari ini. Teacher harapkan kita semua bisa menjaga tingkah laku kita, karena kita selalu diawasi oleh malaikat dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Mari kita berlomba menyiapkan bekal terbaik kita menuju akhirat. Okay? Let's close our lesson today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe to this channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.